Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adam Priyansa, NRP 2425-6066 dari kelas TRIC. Jadi di sini saya akan mendemonstrasikan terkait percobaan satu, yaitu yang dimana kita sudah mengetahui hal-hal seperti ini, lalu kita jalankan untuk tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita ada dua yang dihitung, yaitu yang pertama melalui osiloskop dan juga melalui teori. Nah, untuk perhitungan teori didapat hasil seperti ini. Dapat dilihat untuk perhitungan teorinya seperti ini dari rumus-rumusnya dan menghasilkan eh, hasil akhir seperti ini. Nah, lalu di osiloskop kita mengukur dari T height sama T low-nya. Nah, di sini dapat terlihat untuk T height-nya 5.800 dan T low-nya itu 4.200. Dari sini kita dapat menghitung dengan rumus seperti ini, kita jumlahkan untuk periodenya seperti ini. Lalu untuk duty cycle-nya, kita menggunakan rumus yang menghasilkan hasilnya itu 57,8%. Lalu untuk frekuensinya 98,5 kHz. Nah, untuk pembandingannya, di sini kita mengetahui kalau rumusnya itu error sama dengan teori kurang pengukuhan. Lalu dibagi teori dikali 100%. Nah, untuk error THI didapatkan hasil 2,95%. Untuk error T low itu 10,54%. Untuk error periode ini 6,02. Untuk duty cycle-nya 2,586. Untuk frekuensinya 5,29. Jadi berdasarkan hasil pengukuran menggunakan oscilloscope diperoleh nilai sebesar 5.000 dan oh 4.000 sehingga periode totalnya adalah 10.000. Nah, jika dibandingkan, nilai hasil pengukuran cukup mendekati teori. Nilai itu memiliki selisih kecil dengan error sekitar 2,95%, sedangkan memiliki error lebih besar yaitu sekitar 10%. Periode memiliki error sekitar 6,2, duty cycle sebesar 2,8, dan frekuensi sebesar 5,29. Jadi hal ini tuh dapat membuktikan bahwa sesuai gitu antara teori dan juga saat praktikum. Nah, di sini langkah selanjutnya ialah mengubah R-nya menjadi 1 kilo dan B-nya 20. Setelah kita ubah rangkaiannya, lalu kita ukur lagi seperti tadi, sehingga mengetahui hasil akhirnya itu 50,36%. Dan untuk perhitungan teorinya itu 51,2%. Jadi dari sini tuh udah terbukti bahwa selisihnya itu sangat sedikit. Sehingga membuktikan bahwasannya perhitungan ini sesuai gitu, antara teori dan hasil yang telah kita buktikan menggunakan osiloskop. Seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jorsan Meldris Mondoringin dari kelas TRIC NRP 2425-6078 dari kelompok 2. Sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian prosedur percobaan 2 yang di Proteus. Sini langsung aja kita coba, kita start. Ini saya set di frekuensi 1K, 1 kHz, lalu ini levelnya di 10 aja. Nah, ini sudah ketemu sinyalnya, langsung saja diukur dengan ini. Saya aktifkan kursornya, saya ukur dari ujung sini sampai sini.
Nah, sini dapat sekitar 0,50 ms atau sekitar 500 wah new second. Wah, apa cok? Ini kita coba juga di sinyal di channel D. Nah, dapat sekitar 0,49 ms. Lalu saya masukkan ke ini. Jadi saya gunakan rumus ini karena kalau menggunakan rumus yang sesuai modul yang 0,69 itu hasilnya cukup jauh. Jadi saya tanya lagi ke Gemini-nya. Nah, ternyata setelah saya tanya lagi, jadi menggunakan rumus yang standar untuk IC 555. Jadi sudah saya pastikan juga menggunakan rumus ini. Nah, jadi ketemunya sesuai teori itu sekitar 484 new second. Nah, sedangkan di praktikum tadi itu saya ketemu di sekitar 0,5 sekitar 500 new second dan 490 new second. Nah, jadi hanya selisih sekitar 10 sampai 20 new second, yaitu sekitar 4% sesuai dengan ini, sesuai dengan analisis dari Gemini. Jadi begitu hasil praktikum yang saya dapat kalau menggunakan rumus yang di modul yang menggunakan 0,693 itu dapatnya sekitar 300-an new second. Nah, itu masih sangat jauh dengan hasil yang saya dapat, yaitu selisihnya sekitar 490 sampai 500 new second. Nah, jadi saya gunakan rumus yang standar ini, makanya saya ketemu hasil yang sangat-sangat mendekati dengan praktikum ini. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada yang kurang dan salah menjelaskan. Terima kasih. Pada video ini saya akan menjelaskan percobaan 3 pada praktikum multivibrator, yaitu digital clock oscillator atau pembangkit sinyal clock digital. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui bagaimana rangkaian osilator dapat menghasilkan sinyal clock menggunakan kristal. Sinyal clock ini sangat penting dalam sistem digital karena berfungsi sebagai pengatur waktu agar rangkaian digital dapat bekerja secara teratur. Pada rangkaian ini, komponen utama yang digunakan adalah IC 74LS04, resistor, kapasitor, kristal, dan osiloskop. IC 74LS04 berfungsi sebagai inverter. Inverter adalah gerbang logika yang membalik sinyal. Jadi, jika inputnya bernilai high atau 1, maka outputnya menjadi low atau 0. Sebaliknya, jika inputnya low atau 0, maka outputnya menjadi high atau 1. Pada gambar rangkaian, inverter ditunjukkan oleh simbol berbentuk segitiga kecil dengan bulatan di ujungnya atau bagian yang bertuliskan 74LS04. Bulatan kecil pada simbol ini menandakan bahwa sinyal mengalami pembalikan. Kristal pada rangkaian berfungsi untuk menentukan frekuensi clock yang dihasilkan. Pada percobaan ini digunakan dua kristal, yaitu kristal 11 MHz dan kristal 5 MHz. Kristal dipakai karena lebih stabil dibandingkan pembangkit clock yang hanya menggunakan resistor dan kapasitor. Hal ini karena nilai resistor dan kapasitor dapat berubah akibat suhu atau kondisi komponen. Sedangkan kristal memiliki frekuensi resonansi yang lebih tetap. Cara kerja rangkaian ini adalah kristal dan inverter akan membentuk osilasi. Osilasi adalah sinyal yang berubah-ubah serta secara berulang dari high ke low dan dari low ke high. Perubahan berulang inilah yang kemudian menghasilkan gelombang kotak sebagai sinyal clock. Output dari rangkaian ini kemudian dihubungkan ke osiloskop, yang dimana osiloskop ini digunakan untuk melihat bentuk gelombang yang dihasilkan dari rangkaian. Berdasarkan hasil pengamatan, rangkaian dengan kristal 11 MHz dan 5 MHz sama-sama menghasilkan gelombang kotak yang stabil. Gelombang kotak ini menunjukkan bahwa rangkaian berhasil bekerja sebagai pembangkit clock. Pada hasil simulasi terdapat adanya selisih waktu sebesar 15,161 nanohertz.
Nilai tersebut dianggap sebagai setengah periode sehingga periode penuhnya adalah 2 kali 15,161 nanosecond yang memiliki hasil 30,322 nanosecond. Setelah periode diketahui, frekuensi dapat dihitung menggunakan rumus frekuensi sama dengan 1 dibagi periode. Maka frekuensi yang diperoleh dari hasil simulasi adalah sekitar 32,98 MHz. Namun jika dibandingkan dengan teori, hasil ini belum sepenuhnya sesuai. Karena secara teori, kristal 11 MHz seharusnya memiliki periode sekitar 90,9 nanosecond, sedangkan kristal 5 MHz seharusnya memiliki periode sekitar 200 nanosecond. Artinya frekuensi output seharusnya mendekati nilai frekuensi kristal yang digunakan. Akan tetapi, pada hasil simulasi frekuensi yang terbaca justru lebih besar, yaitu sekitar 32,98 MHz. Perbedaan ini dapat terjadi karena rangkaian pada simulasi kemungkinan tidak bekerja pada frekuensi dasar kristal, melainkan dipengaruhi oleh frekuensi harmonik atau karakteristik model komponen. Selain itu, pengaturan simulasi juga dapat mempengaruhi hasil pengamatan. Misalnya, parameter Tmax perlu diatur agar perubahan sinyal dapat terlihat secara lebih teliti. Setelah pengaturan simulasi dibuat lebih rinci, perbedaan antara kristal 11 MHz dan 5 MHz dapat diamati dengan lebih jelas. Kristal dengan frekuensi lebih besar akan menghasilkan periode yang lebih pendek, sehingga sinyal clock-nya lebih cepat. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa rangkaian digital clock oscillator dapat menghasilkan sinyal clock berbentuk gelombang kotak yang stabil. I74LS04 berperan sebagai inverter yang membalik sinyal, sedangkan kristal berperan menentukan frekuensi osilasi. Kristal 11 MHz menghasilkan sinyal yang lebih cepat dibandingkan kristal 5 MHz. Karena frekuensinya lebih besar. Meskipun hasil simulasi belum sepenuhnya sama dengan teori, percobaan ini menunjukkan bahwa penggunaan kristal pada clock oscillator lebih stabil dibandingkan rangkaian RC. Perbedaan hasil dapat disebabkan oleh pengaturan simulasi, model komponen, serta kemungkinan munculnya frekuensi harmonik. Sekian penjelasan saya mengenai percobaan 3, yaitu digital clock oscillator. Pada video ini, saya akan menjelaskan percobaan 3 pada praktikum multivibrator, yaitu digital clock oscillator atau pembangkit sinyal clock digital. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui bagaimana rangkaian osilator dapat menghasilkan sinyal clock menggunakan kristal. Sinyal clock ini sangat penting dalam sistem digital karena berfungsi sebagai pengatur waktu agar rangkaian digital dapat bekerja secara teratur. Pada rangkaian ini, komponen utama yang digunakan adalah IC74LS04, resistor, kapasitor, kristal, dan osiloskop. IC74LS04 berfungsi sebagai inverter. Inverter adalah gerbang logika yang membalik sinyal. Jadi, jika inputnya bernilai high atau 1, maka outputnya menjadi low atau 0. Sebaliknya, jika inputnya low atau 0, maka outputnya menjadi high atau 1. Pada gambar rangkaian, inverter ditunjukkan oleh simbol berbentuk segitiga kecil dengan bulatan di ujungnya atau bagian yang bertuliskan 74LS04. Bulatan kecil pada simbol ini menandakan bahwa sinyal mengalami pembalikan. Kristal pada rangkaian berfungsi untuk menentukan frekuensi clock yang dihasilkan. Pada percobaan ini digunakan dua kristal, yaitu kristal 11 MHz dan kristal 5 MHz. Kristal dipakai karena lebih stabil dibandingkan pembangkit clock yang hanya menggunakan resistor dan kapasitor. Hal ini karena nilai resistor dan kapasitor dapat berubah akibat suhu atau kondisi komponen. Sedangkan kristal memiliki frekuensi resonansi yang lebih tetap. Cara kerja rangkaian ini adalah kristal dan inverter akan membentuk osilasi. Osilasi adalah sinyal yang berubah-ubah serta secara berulang dari high ke low dan dari low ke high. Perubahan berulang inilah yang kemudian menghasilkan gelombang kotak sebagai sinyal clock. Output dari rangkaian ini kemudian dihubungkan ke osiloskop, yang dimana osiloskop ini digunakan untuk melihat bentuk gelombang yang dihasilkan dari rangkaian. Berdasarkan hasil pengamatan, rangkaian dengan kristal 11 MHz dan 5 MHz sama-sama menghasilkan gelombang kotak yang stabil. Gelombang kotak ini menunjukkan bahwa rangkaian berhasil bekerja sebagai pembangkit clock. Pada hasil simulasi terdapat adanya selisih waktu sebesar 15,161 nanohertz. Nilai tersebut dianggap sebagai setengah periode sehingga periode penuhnya adalah 2 kali 15,161 nanosecond yang memiliki hasil 30,322 nanosecond. Setelah periode diketahui, frekuensi dapat dihitung menggunakan rumus frekuensi sama dengan 1 dibagi periode. Maka frekuensi yang diperoleh dari hasil simulasi adalah sekitar 32,98 MHz. Namun jika dibandingkan dengan teori, hasil ini belum sepenuhnya sesuai. Karena secara teori, kristal 11 MHz seharusnya memiliki periode sekitar 90,9 nanosecond, sedangkan kristal 5 MHz seharusnya memiliki periode sekitar 200 nanosecond. Artinya frekuensi output seharusnya mendekati nilai frekuensi kristal yang digunakan. Akan tetapi, pada hasil simulasi frekuensi yang terbaca justru lebih besar, yaitu sekitar 32,98 MHz. Perbedaan ini dapat terjadi karena rangkaian pada simulasi kemungkinan tidak bekerja pada frekuensi dasar kristal, melainkan dipengaruhi oleh frekuensi harmonik atau karakteristik model komponen. Selain itu, pengaturan simulasi juga dapat mempengaruhi hasil pengamatan. Misalnya,
parameter Tmax perlu diatur agar perubahan sinyal dapat terlihat secara lebih teliti. Setelah pengaturan simulasi dibuat lebih rinci, perbedaan antara kristal 11 MHz dan 5 MHz dapat diamati dengan lebih jelas. Kristal dengan frekuensi lebih besar akan menghasilkan periode yang lebih pendek, sehingga sinyal clock-nya lebih cepat. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa rangkaian digital clock oscillator dapat menghasilkan sinyal clock berbentuk gelombang kotak yang stabil. I74LS04 berperan sebagai inverter yang membalik sinyal, sedangkan kristal berperan menentukan frekuensi osilasi. Kristal 11 MHz menghasilkan sinyal yang lebih cepat dibandingkan kristal 5 MHz, karena frekuensinya lebih besar. Meskipun hasil simulasi belum sepenuhnya sama dengan teori, percobaan ini menunjukkan bahwa penggunaan kristal pada clock oscillator lebih stabil dibandingkan rangkaian RC. Perbedaan hasil dapat disebabkan oleh pengaturan simulasi, model komponen, serta kemungkinan munculnya frekuensi harmonik. Sekian penjelasan saya mengenai percobaan Hika, yaitu digital clock oscillator.